Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izharul Farid SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Cibodas Kabupaten Serang. Di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang ada di sekolah saya di SDN Negeri Cibodas. Konsep-konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal, selanjutnya motivasi perilaku manusia, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, lalu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya berkaitan dengan keyakinan kelas. Dari 6 poin bahasan di sini, rekan-rekan semua ada yang masih belum dipahami atau baru dengar istilahnya? Boleh disampaikan? Ya, langsung. Kalau saya terus terang kurang paham mengenai konsekuensi dan restitusi. Restitusi Pak ya? Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan, kalau konsekuensi kan lebih ke arah hukuman, ya sekedar menghukum. Contoh orang yang mencuri di penjara, atau orang yang mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, entah itu dikucilkan dan lain sebagainya. Tapi kalau restitusi, bagaimana hukuman itu atau tindakan itu juga bisa memperbaiki kepada karakter tersebut. Jadi kalau misalnya anak kalau di sekolah kita itu misalnya nyontek lah, contoh dia nyontek, itu enggak kita, kalau misalnya dihukum kan misalnya kamu maju ke depan, terus disuruh berdiri angkat satu kaki. Nah, kalau di restitusi itu kita cari tahu dulu nih, apa nih sebetulnya yang jadi permasalahannya apa, kenapa kok dia bisa nyontek seperti itu, terus apa penyebabnya, lalu penanganannya seperti apa supaya dia ke depan menjadi karakter yang lebih baik. Yang pasti penyebabnya itu harus dicari tahu dulu. Dia tidak bisa. Ya, penyebabnya apakah dia karena tidak bisa, itu kan ada penyebabnya lagi. Apakah malamnya tidak belajar, apakah banyak bermain, atau di rumahnya ternyata orang tuanya tidak memperhatikan. Kan ada beberapa faktor yang kita harus cari tahu dulu. Jadi bukan cuma sekedar kita menghukum. Misalnya, jadi kita harus cari tahu dulu, ini kenapa sih anak nih nyontek gitu. Enggak cuma sekedar kamu maju ke depan udah nyontek, berdiri angkat kaki satu dihukum atau disuruh lari gitu. Itu namanya kita menghukum, bukan restitusi. Seperti itu ya Pak ya. Lanjut ya. Baik. Nah, nanti setelah restitusi juga ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi ada langkah-langkahnya restitusi itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Pendidikan merupakan suatu proses menuntun segala kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena kan sekarang kita udah ada ya kurikulum Merdeka, itu salah satunya adalah untuk menciptakan profil pelajar Pancasila ya. Ada yang udah pernah dengar loh tentang profil pelajar Pancasila? Udah ya? Bukunya ada kan? Di sekolah kita sudah ada ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi selanjutnya. Apa sih nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Nah, ini karakter yang ingin kita ciptakan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu kebinekaan global. Selanjutnya,
bergotong royong, lalu kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dari keenam ini kira-kira ada yang bertanya dari rekan-rekan? Ada Pak. Apa tuh Pak? Silakan Pak. Kebinekaan global itu maksudnya apa ya? Kebinekaan global itu berarti bagaimana seorang murid bisa beradaptasi dengan lingkungan global. Contoh, bisa apa ya, berwawasan luas lah. Kan sekarang di era digital Pak ya, sudah ada TikTok, lagi Facebook, YouTube, Instagram. Jadi anak-anak itu bisa menyaring budaya-budaya yang masuk dari luar, tapi juga bisa belajar. Jadi bukan cuma ambil istilahnya itu hal-hal yang buruknya, tapi hal-hal yang baik. Contohnya ketika di orang luar tuh misalnya mereka lebih giat belajar atau lebih fokus dalam mengikuti lomba. Itu misalnya kita ikutin, tapi budaya-budaya mereka yang jelek, contoh misalnya rambutnya dicacap kalau orang luar ya, terus pakai anting-anting laki-lakinya, atau bertato, itu kan tidak mencerminkan karakter kita. Karakter sebagai bangsa Indonesia itu enggak mencerminkan, tapi ada hal baik yang bisa kita contoh dari mereka. Contohnya yaitu tadi, mereka lebih maju dalam dunia teknologi, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pengetahuan. Itunya aja kita ambil, tapi tetap kita memelihara budaya-budaya yang ada di Indonesia. Itu yang disebut dengan kebinekaan global. Tetap kita pelihara apa yang menjadi budaya sekitar. Contohnya kalau di Tanara ya, kalau di Tanara kan ada acara Tanaraan tuh biasanya. Oh ya, Holland Syekh Nawawi Pak ya. Nah itu saya sebetulnya masih di sini agak mulai miris Pak. Jadi bagaimana orang itu budaya yang bagus, ada beberapa oknum lah bisa dibilang yang merusak. Contohnya ya berkata-kata kasar pada saat lagi pawai dan lain sebagainya. Padahal itu kan bisa kita kemas supaya nih karakter mereka itu kuat. Bagaimana tetap Islami, memeriahkan, terus juga yang saya lihat itu banyak sampah setelah kegiatan. Jadi ya itu kan ya bisa kita lihat ya banyak sampah. Sebetulnya sebagai orang Muslim kita bisa lah menumbuhkan karakter supaya masyarakat sekitar itu bisa menjaga kebersihan. Apalagi ada hadisnya bahwa tahu di agama Anda bantu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Contohnya kita kalau mau sholat aja harus pakaiannya segala macam, badan bersih dari najis, tempat sholatnya juga harus bersih. Tapi itu harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut Pak ya. Ya apa? Ini masih berkaitan dengan belajar Pancasila ya. Nah. Ini punya profil. Ya. Profil belajar Pancasila itu profilnya yang bagaimana saja. Terus dikasih contohnya yang positif bagaimana proses tersebut. Silakan. Nah, baik, terima kasih Pak. Kalau profil pelajar Pancasila itu yang dimaksud profil itu adalah profil anaknya. Nah, jadi si anak itu ketika mendapatkan pendidikan di sekolah, dia itu bisa nih 6 poin ini nih terdapat di dirinya. Dia adalah seorang murid yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan. Artinya orangnya bagus lah dalam beribadah. Yang terusnya dia juga memiliki kebinekaan global, artinya wawasannya juga bagus. Terus juga hobi bergotong royong, artinya saling membantu lah, hobi membantu teman. Lalu kreatif juga anaknya. Terus memiliki nalar yang kritis, artinya orangnya nih selalu ingin tahu, selalu ingin belajar memacu dirinya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah mandiri. Jadi supaya karakter anak ini kuat sebagai ini profil pelajar ini seperti ini loh, profil pelajar itu. Karena mungkin di sekolah itu ada orang yang pinter aja, tapi agak bandel. Ada orang yang misalnya beribadahnya bagus, orangnya baik, tapi maaf otaknya agak kurang. Itu memang punya karakter sendiri. Nah, kita menumbuhkan karakter profil pelajar ini yang seperti ini di sekolah, supaya karakter anak itu memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi anak itu menjadi punya apa ya, nilai lebih lah, sebagai paripurna lah. Itu salah satu upaya kita. Berarti
Iya, kreatifnya yang positif. Kalau yang negatifnya sampaikan. Iya. Begitu. Iya betul Pak. Jadi kreatif misalnya nih dalam pembelajaran kita misalnya. Ya misalnya pemanfaatan air atau apa segala macam itu dia kreatif. Yang ada di sekitar aja, nggak usah nyari yang tidak ada. Contoh misalnya daun ulang atau daun sampah itu yang ada di sekitar seperti itu Pak. Ya. Lanjut Pak ya. Lanjut. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori itu adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Miskonsepsi ini adalah artinya secara sederhana konsep yang salah. Konsepnya salah tentang teori kontrol. Kontrolnya apa yang dikontrol? Anak-anak kita kontrol. Tapi konsepnya ini kalau disebut miskonsepsi ini konsepnya konsep yang kurang bagus lah atau kurang tepat lah. Jadi guru tuh harus benar-benar kontrol murid, terus kita kasih kritik, biarpun dia misalnya merasa bersalah. Contohnya kalau bikin dia merasa bersalah, seperti tadi misalnya, kalau misalnya nyontek ya, kalau kita bikin dia merasa bersalah, kita kalimatnya misalnya kamu gak kasihan udah nyontek ke teman kamu seperti itu. Jadi dia merasa merasa salah, bukan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri. Selanjutnya Pak ya, ada yang mau ditanyakan? Ada. Apa tuh? Poin ini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu kayak gimana? Itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebetulnya nggak boleh, karena anak juga kita nggak bisa mengadukan dunia anak dengan dunia kita. Yang harus kita tahu adalah misalnya contoh anak nih hobi bermain, hobi misalnya berlari. Lalu kita nggak boleh maksa mereka, ya. Dia misalnya hobi bermain, berlari, tapi bagaimana hobi mereka itu disalurkan dengan benar, bukan dipaksa harus mengikuti semua kemauan kita. Contohnya dipaksa harus kamu ini belajar gini, terlalu diatur, terlalu kekang. Jadi bukan orang dewasa harus mengarahkan, bukan memaksa. Tapi sesuatu yang dipaksa dari diri tidak baik. Tidak baik kalau dipaksakan. Jadi dia dari dalam dirinya sendiri Pak. Selanjutnya, nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon, siapa yang tahu stimulus respon? Nah, memberikan rangsangan, betul Bapak. Memberikan rangsangan dan reaksi, bisa dibilang respon itu reaksi, ya aksi reaksi lah bisa dibilang. Realitas kebutuhan kita semua, yang selanjutnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini bedanya Pak ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi kalau kita bahas yang sering kita alami ini, ketika orang berperilaku buruk misalnya, itu kita lihat salah aja. Padahal kita harus tahu tujuannya, kenapa dia melakukan sebuah kesalahan tersebut. Selanjutnya itu orang lain bisa mengontrol saya.
Contoh misalnya ada anak malas belajar atau kurang semangat lah, kita merasa bahwa kita tuh bisa kontrol mereka. Ini kamu harus belajar gini. Tapi kan kita sebetulnya nggak bisa, karena sebetulnya kalau dari dalam dirinya sendiri malas, itu agak susah. Contoh misalnya orang yang udah hobi main bola, disuruh main bola pun pasti tetap gimana ya, beda lah, dia akan merasa tenang. Beda sama orang yang memang dari awal udah hobi main bola, bahkan kan ajak tuh maksa-maksain, sampai misalnya contohnya ikut-ikut SSB atau sekolah bola, beli sepatu bola, beli baju bola. Kalau memang dari dalam dirinya udah ada niat lah, udah ada hobi bermain bola tuh memang jadi sebuah kegemaran. Jadi bagaimana kita ini menimbulkan juga kegemaran. Sehingga kalau memang dia malas belajar, kita cari cara supaya dia ini gemar belajar. Contohnya misalnya kita kasih pembelajaran yang menyenangkan, yang bikin mereka senang, bikin mereka happy. Jadi supaya mereka tuh nggak malas belajarnya. Jadi bukan hanya kita ketika orang malas belajar, kita bukan cuma menghukum, tapi juga bagaimana caranya supaya orang jadi pembelajaran itu menyenangkan. Ya, seperti itu. Kalau misalnya selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi misalnya kita bujuk nih seorang anak atau murid untuk belajar ya, kita bujuk nggak bisa. Kalau dibujuk nggak bisa, kita paksa. Nah, kamu nanti kalau misalnya belajar apa hadiah atau buku atau apa kado gitu misalnya, ternyata bujuk susah. Jadi paksa akhirnya. Kamu belajar. Kalau kamu nggak belajar, bapak akan tidak menaikkan kamu di kelas selanjutnya. Maka itu tidak bagus ya, atau tidak baik. Kita harus berkolaborasi supaya ini anak rajin belajar gimana caranya. Apakah harus ngobrol sama orang tuanya baik-baik? Apakah dia di rumahnya sibuk? Itu misalnya bantu-bantu orang tua, sawah. Kalau sini kan banyak sawah ya. Siapa tahu bantu orang tuanya di sawah. Biasanya kalau di kita kan banyak sawah, orang tuanya di sawah, si anaknya jagain adiknya. Sering nemu kasus kan seperti itu. Jadi bagaimana nih kita koordinasi sama orang tua supaya mengoptimalkan waktu dan mengefisiensi waktu. Lanjut Pak ya. Ya boleh Pak. Apa tuh Pak? Bentar saya ulang ya. Nah ini model berpikir menang-menang. Model berpikir menang-menang itu artinya supaya keduanya, kita sebagai guru dan murid itu tidak ada merasa yang kalah. Contohnya, ya udahlah ngalah aja, naikin aja ini anak contohnya. Contoh dari si anaknya juga nggak merasa kalah ketika nggak dinaikkan. Jadi bersama-sama tuh tahu, sama-sama mengoptimalkan potensi. Jadi guru harus tahu ketika ada permasalahan itu nggak ada yang merasa yang dirugikan lah, intinya seperti itu. Dua-duanya merasa menang. Karena atau nyari, kalau nggak menang nyari benar. Semua orang ketika melakukan kesalahan pasti ada yang mengaku. Itu kan sifat dasar ya, itu defense, bertahan melawan. Jadi pokoknya saya yang benar misalnya. Nah, nggak ada, kalau dua-duanya cari solusi, nah itu biasanya ketemu tuh permasalahannya. Ini. Jadi dua-duanya ketika ketemu, efeknya adalah dia menang-menang itu. Jadi supaya dua-duanya nggak ada yang merasa dirugikan, seperti itu Pak. Jadi dua-duanya merasa menang. Lanjut Pak ya. Nah ini disiplin positif dan kebajikan universal. Disiplin positif berkaitan dengan disiplin diri yang dapat membuat seseorang untuk menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nilai kebajikan universal yaitu kebajikan yang berlaku secara umum tanpa memandang suku, agama, dan latar belakang lainnya, menekankan pada keyakinan yang akan memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Motivasi dari dirinya ya, bukan motivasi karena pengaruh orang lain atau karena diomongin orang, karena dihukum oleh orang lain. Jadi
Disiplin sendiri bukan lagi disiplin diri itu. Gimana caranya kita nih menggali potensi yang ada pada anak. Contoh nih, biasanya kalau di kelas itu, contoh ada anak bandel. Umumnya kalau anak bandel olahraganya bagus. Yang sering saya temui kalau di sekolah ya, ketika anak ini agak bandel atau kuranglah dalam ilmu pengetahuan umum ya, biasanya kalau di sekolah kita, saya tuh malah mereka kalau di bidang olahraga berprestasi. Contohnya jadi juara tenis meja, jadi juara lomba lari atau bulu tangkis. Nah, kita bagaimana mengarahkan mereka dan mengoptimalkan yang sudah ada. Kalau emang mereka bakat di tenis meja, itu ditingkatkan dengan juga belajar juga tetap. Jadi bagaimana ini mereka hobi dulu nih, melakukan kegiatan di sekolah. Yang kedua, biasanya kalau ada jam pelajaran olahraga, yang malas sekolah aja masuk. Itu apa sebabnya? Karena mereka senang sama pelajaran olahraga. Nah, bagaimana kita menciptakan pelajaran lain juga menjadi menyenangkan? Itu kan PR. Ya, jadi nggak cuma pelajaran olahraga doang menyenangkan. Biasanya anak yang males pas jam pelajaran olahraga atau hari pada saat ada jam olahraga masuk. Biasanya. Kenapa olahraga menyenangkan? Bisa main bola, bisa main bulu tangkis, bisa lari-lari, seneng lah intinya. Nah, bagaimana itu PR buat kita supaya di sekolah itu kita merasa senang, anak-anak merasa senang. PR di sekolah itu berangkat semangat, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa malas, nggak ada rasa merasa butuh atau merasa kurang dari yang lain. Itu harus kita ciptakan di sekolah. Selanjutnya, nah ini nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu terbagi menjadi 4: keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab mandiri berprinsip, keselamatan dan kesehatan. Itu termasuk dalam nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen. Bentar ya. Motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen: menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menghindari ketidaknyamanan hukuman itu, jadi sebab-sebab orang itu termotivasi. Contohnya kita termotivasi ketika melakukan sesuatu, misalnya memakai helm, misalnya main atau berkendara menggunakan sepeda motor menggunakan helm. Umumnya, jadi jangan kita pakai helm itu supaya nggak ditilang polisi, ya. Tapi kita mikir supaya kita selamat, supaya baik untuk kita. Bukan juga mendapatkan imbalan. Contohnya ketika menggunakan helm, misalnya dapat hadiah gitu, dapat Indomie 2 misalnya ketika berkendara. Bukan karena itu. Atau kita menggunakan helm karena menjadi orang yang mereka inginkan. Contohnya ketika orang berkendara menggunakan helm karena kita disuruh sama orang. Karena kita disuruh, nih kamu nih harus pakai helm gini saat berkendara menggunakan sepeda motor ya. Itu karena bukan kehendak dari kita. Kita harusnya berpikir dari dalam diri kita bahwa kita menggunakan helm itu supaya kita selamat. Jadi itu kan salah satu ikhtiar kita untuk biar nyaman di jalan, supaya tidak terjadi apa-apa. Kan karena kita tidak pernah tahu ya namanya di jalan raya. Selanjutnya supaya mendapatkan imbalan juga bukan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu bukan karena kalau nggak ngelakuin dihukum. Kalau kita ngelakuin dapat bonus atau reward atau imbalan. Kalau kita lakuin kita disuruh sama orang. Jadi harus dari dalam diri kita. Oh, kita sadar nih kalau misalnya contoh di sekolah, kalau di sekolah itu contohnya buang sampah. Kalau buang sampah sembarangan nanti diomelin nih sama Pak ini misalnya, dijemur atau disuruh lari. Atau
ke anak itu kita gini, kita kasih imbalan. Siapa anak yang rajin buang sampah pada tempatnya akan dapat imbalan berupa bintang ataupun nilai tambahan ataupun uang ataupun buku dan lain sebagainya. Jadi bukan karena itu. Jadi supaya anak itu sadar bahwa oh kalau saya buang sampah sembarangan nanti bisa banjir, nanti sekolah bau, nanti banyak penyakit. Jadi harus sadar dalam dirinya. Atau karena bukan karena dipengen, kalau istilah orang sini namanya pengen dialog lah, pengen itu kayak dia tuh dia rajin buang sampahnya di tempatnya tuh rajin, gak pernah buang sampah sembarangan. Itu karena orang lain, karena pengaruh orang lain, bukan karena dari dalam dirinya sadar bahwa saya harus menjaga kebersihan dengan sebaik-baiknya di sekolah maupun di rumah. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan perihal motivasi peralatan kemanusiaan menurut Bu Dian Bosen? Lanjut ya. Nah, ini kita akan membahas selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan kesenangan. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan. Yang selanjutnya, yang kelima, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup, contohnya bagaimana mereka bisa mempertahankan hidupnya supaya nyaman, terus bagaimana juga mereka mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya ketika di sekolah disayang oleh gurunya, di rumah disayang oleh orang tuanya juga. Bagaimana mereka mendapatkan itu semua? Karena itu kebutuhan dasar. Jadi bukan sampai sekolah tuh ditakut lah, ntar diomelin, ntar di rumah diomelin lagi. Padahal hak mereka untuk mendapatkan kasih sayang. Yang selanjutnya kebutuhan kesenangan. Nah, tapi kesenangannya juga harus diatur. Contohnya ada orang yang senang misalnya melempar atau nimpah orang, itu senang tuh dia ketawa. Nah, itu kan kesenangan yang salah. Ya, jadi kesenangannya juga harus kita atur supaya kesenangannya tidak mengganggu kesenangan orang lain. Terus juga kebutuhan kebebasan dan penguasaan. Lanjut Pak ya. Nah ini kebutuhan bertahan hidup itu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan. Kasih sayang itu diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dalam kesenangan itu mereka bisa bermain, humor, dan tertawa. Nilai kebebasan, memiliki kemandirian, memiliki tes 1 2 3 tes. Oke, baik, kita lanjut ya. Mohon maaf, barusan ada gangguan teknis mati lampu barusan ya. Karena mati lampunya ini lumayan cukup lama ternyata, maka saya presentasikan menggunakan laptop. Kelihatan ya, teman-teman semua kelihatan ya, terlihat ya. Kalau itu saya majuin aja mejanya supaya lebih terlihat.
Ya. Terlihat ya. Selanjutnya tadi kita membahas tentang bertahan hidup, udah kita bahas tentang sandang, pangan. Selanjutnya restitusi. Restitusi itu bentar, ya, terlihat jelas ya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan dalam penyusunannya. Selanjutnya, murid merasa tidak nyaman, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Bentuk restitusi selanjutnya yaitu konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Menjelaskan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan penghukum, lalu penghargaan tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan memanfaatkan kreativitas, dan penghargaan menurunkan motivasi internal. Dalam hal ini kita juga mengenalkan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu keyakinan atau kepercayaan terhadap nilai-nilai kebajikan secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang negara maupun bahasa maupun agama. Tahap membuat keyakinan kelas. Curah pendapat dengan siswa, catat semua masukan, susun keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Selanjutnya menyepakati keyakinan kelas, lalu publikasi keyakinan kelas. Sebelumnya ada yang pernah melakukan keyakinan kelas nggak? Pernah membuat nggak keyakinan kelas? Belum ya? Belum ada yang tahu contohnya ya? Contohnya misalnya ketika kita masuk ke kelas kita buat dulu keyakinan kelas. Jadi anak-anak dibuat keyakinan kelas, apa aja yang mau mereka lakukan di kelas. Contohnya ada anak masing-masing buat satu-satu. Contohnya di kelas pada saat pembelajaran tidak boleh berisik, tidak boleh memotong pembicaraan, terus datang harus tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Itu anak-anak yang buat semua, masing-masing buat. Jadi supaya peraturan itu atau kayak gitu bukan dibuat oleh guru, jadi juga disepakati oleh murid. Jadi kita tanya anak-anak sekalian, hal apa yang harus kita lakukan supaya pembelajaran kita ini berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan bermakna. Jadi bukan biasanya kan kita nulis tuh sendiri peraturan di kelas ya. Satu, tidak boleh berisik, datang tepat waktu. Itu kita sendiri yang buat, bukan kemauan murid. Kalau yang didasari oleh kemauan murid dan disepakati juga oleh murid, itu disebut keyakinan kelas. Ya. Jadi bukan dibuat oleh gurunya, tapi dibuat oleh murid. Masing-masing anak nanti membuat. Nanti ditempel juga di lemari atau di tembok kelas. Contohnya di kelas saya, misalnya nanti anak buat datang tepat waktu, berdoa sebelum belajar, yang mencerminkan tadi kita bahas profil-profil pelajar Pancasila.
yang beriman, lalu berkebinekaan global, kreatif, mandiri, dan lain-lain. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada penghukum, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Menurut teman-teman sekalian, mana kira-kira posisi kontrol yang baik untuk guru? Apakah penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pemantau. Ada yang lain? Penghukum, teman. Kenapa sebagai teman? Alasannya coba Pak Fakih. Kenapa posisi kontrol itu baiknya sebagai teman? Jadi agar si anak lebih mudah untuk berinteraksi dengan guru, ya guru itu dianggap sebagai teman. Oh, jadi supaya anak itu lebih mudah berinteraksi dengan guru. Jadi nganggapnya itu ya merasa nyaman bahwa Nyaman. wah ini kayak merasa ke teman sendiri lah, nggak canggung begitu ya. Tapi Oke. jangan walaupun kita merasa seperti teman, tapi kita tekankan kepada anak bahwa saya ini seorang yang lebih dewasa daripada anak. Jadi ada pembatasnya juga. Jadi ada batasan, biarpun dia ngerasa tuh kita seperti teman sendiri, seperti teman bermainnya, seperti seumuran sebaya gitu ya. Jadi tidak ada rasa canggung lah. Ya, seperti itu. Baik, ada yang lain? Sebagai pemantau. Tadi ada yang bilang pemantau. Kenapa sebagai pemantau? Karena kalau memantau kita bisa memantau si perilaku anak tersebut dan kita kasih arahan. Kalau memantau sekiranya tidak baik, arahkan yang arah yang terbaik. Jadi kita pantau dulu nih anak seperti apa perilakunya atau tindakannya, lalu kita arahkan supaya sesuai dengan aturan atau keyakinan seperti ini gitu baiknya. Bagi pemantau. Ada yang lain sebagai penghukum, pemberi bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi yang kuat dua ya, sebagai teman atau pemantau. Sebagai manajer atau penghukum ada? Nggak ada ya, jadi dua ya menurut teman-teman sekalian. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah ini pengertian posisinya. Sebagai penghukum, ciri-ciri penghukum itu satu, menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contohnya ketika anak berbuat salah langsung dihukum. Misalnya berdiri di depan kelas, kamu berdandan terus di kelas, maju ke depan, berdiri, angkat kaki satu. Atau kamu sini berdandan terus, lari. Misalnya 5 putaran lapangan, itu sebagai posisi penghukum. Atau di yang kasarnya ini verbal, biarpun bukan fisik tapi bisa juga melukai hati. Contohnya, kamu ini bodoh sekali. Kenapa hal seperti ini aja kamu nggak bisa? Itu kita kalau sebagai posisi kontrol itu sebagai penghukum. Ada hukuman berupa fisik, misalnya disuruh berdiri di depan kelas, disuruh lari dan lain sebagainya, dijiwit, dicubit. Itu sebagai penghukum. Ada juga yang secara kata-kata atau verbal. Contohnya anak dibilang bodoh, kurang kemampuan, itu tidak baik, ya. Yang kedua, nada suaranya tinggi, sambil marah, sambil maki-maki ke anak. Kenapa kamu ini datangnya telat terus, ngerjain tugas enggak, PR enggak dikerjain? Itu nadanya juga tinggi, artinya seperti ke arah makian. Selanjutnya, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Ya, matanya melotot, waduh ya. Merah, gigi kuning, ya. Jadi memang menyaingi Pak. Ya, benar. Dengan ini apakah hukuman secara fisik misalkan lari-lari berapa putaran, kayaknya kurang efektif. Kurang efektif. Tapi menurut saya itu hukuman yang sifatnya mendidik. Ya. Menurut saya kalau gitu lah, memang anak tersebut melanggar dan tidak mengerjakan Tugas. Saya hukum paling hafal surat Al-Ikhlas 10 kali. Hukuman yang bersifat mengarahkan, Ya, mendidik. ya, mendidik ya. Itu bisa juga. Kalau jualan juga lari-lari gitu.
Itu tapi bagus, tapi ada yang sebagian karena itu berasal dari luar ya. Artinya dalam hal ini dari luar itu karena Pak Aupnya atau Pak Gurunya itu marah atau karena dia dihukum. Contoh kalau misalnya dia nggak mengerjakan sesuatu, tadi suruh ngapal, itu memang dihukum, mendidik, tapi itu bersifat eksternal. Kalau nggak disuruh dihukum, misalnya nanti gurunya bukan Pak Guru Pak Aup misalnya, dia bakal nakal lagi. Karena kesadaran itu lahir karena gurunya Pak Guru Pak Aup dalam hal ini. Coba kalau misalnya dalam hal ini gurunya guru yang lain, akan beda lagi nanti karena kesadaran itu bersifat eksternal, bukan dari dia nggak sadar dalam dirinya kan. Oh ini ternyata salah, oh ini ternyata tidak baik. Makanya harusnya kan yang lebih bagus itu dari dalam dirinya dia sadar. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang pemberi rasa bersalah. Ciri-cirinya nada suaranya lebih lembut, nggak marah kayak tadi. Yang kedua, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang membuat orang merasa bersalah. Contohnya, apa kamu nggak kasihan sama ibu? Ibu tuh udah ngajar dari pagi, malamnya begadang, siangnya dagang, misalnya. Jadi ngerasa, aduh iya ya, saya kasihan ya. Sama nanti juga ini merasa bersalah ini efeknya itu bukan dari luar, karena misalnya mungkin contoh kayak misalnya ibu guru lamrah misalnya. Karena kasihan anaknya itu kasihan ya kita gitu. Jadi bukan karena ketika gurunya nanti bukan guru lamrah misalnya, guru tupat pada saat kelas naik kelas misalnya. Jadi dia kasihan lagi. Lah biarin lah, butuh pahmah misalnya. Dia mah misalnya uangnya lebih banyak, lebih ini misalnya ya. Bukan karena nggak boleh karena kasihan atau karena rasa salah itu nggak boleh. Karena itu tetap dari luar, artinya dari luar dirinya, bukan dari dalam diri. Ya. Efeknya nanti dia merasa gagal, tidak bisa membahagiakan orang lain. Bisa jadi dia melakukan hal tersebut bukan karena dia sadar, tapi karena kasihan sama gurunya. Ya, ketika nanti gurunya ganti misalnya, entah itu di rumah guru ngaji misalnya, lah biarin sih lah, ini mah bukan guru lamrah misalnya ya. Nah selanjutnya teman, seperti tadi disampaikan oleh Pak Paki supaya anak tuh merasa dekat, tidak canggung ya. Nah, ciri-ciri itu yang seperti itu. Satu, mengontrol murid melalui ajakan atau persuasi. Diajak yuk, nak seperti ini ya, nanti kamu ya. Yuk kamu tuh harusnya seperti ini ya. Begitu ya Pak Paki ya. Selanjutnya dia ada suaranya ramah, akrab, ya. Kita bisa ngobrol, bercanda-canda sama anak. Selanjutnya bahasa tubuh merapat pada murid dengan senyum. Senyumnya senyum jenaka kadang ya, sambil bercanda-bercanda, kamu nih gitu aja ya, masa sih gitu ya, masa sih kayak gitu aja kamu nggak bisa, udah gampang, udah itu kita kan, wah ya. Jadi bahasa kayak anak yang dekat lah, seperti sebaya. Tapi ada juga kelemahannya itu murid akan merasa senang pada guru, namun nampaknya murid menjadi ketergantungan pada guru. Contohnya di kelas saja, di kelas saya nih ya, kalau nanti gurunya beda misalnya pada saat nanti anak kelas 6, contohnya pada saat kelas 6 dipegang oleh Pak Paki misalnya, nah anak kelas saya kelas 5, atau dipegang oleh Bu Tupa, orang lah Pak Guru lah, atau Bu Epi misalnya ya. Kalau Bu Epi kan anak ya, iya agak keras sedikit ya, dan guru, orang lah Pak Guru lah, itu Pak Bu Epi kita mau gelap atau enggak lah sama Pak Paki mana, kayak tentara katanya, padahal orangnya baik, nggak boleh. Jadi kita karena si anak ini rasa dekatnya sama kita doang, sama guru yang lain kurang dihargai. Pernah ya melihat kondisi kelas seperti itu? Ketika si gurunya si A misalnya nih, lalu dia nurut, sebenarnya anaknya nurut. Tapi pas naik kelas gurunya lain, ini anak berani lawan. Kenapa? Yang dipandang gurunya. Ya, bukan karena dia sadar dari dalam diri. Contoh pada saat dia naik kelas, gurunya ganti lagi. Berubah lagi gurunya nih. Karena dia ngerasa nggak dekat. Deh, Pak Guru, gurunya ganti sih, Pak Guru B misalnya. Pak Guru aja nanti yang ngajar kelas saya. Padahal semua guru juga punya ciri khas masing-masing, punya karakteristik masing-masing.
Ya, jadi itu mestinya harus kita tanamkan. Inilah kelemahan. Misalnya bapaknya tadi biar merasa dekat, ya, biar kita anak tuh bisa dikasih masukan sama kita. Itu bagus. Tapi setelah anak sudah tidak ditangani oleh bapaknya, misalnya naik kelas, karena kelas bapaknya ternyata selanjutnya diajar oleh saya. Mungkin dia bisa dibilangin sama bapaknya, kamu nih jangan ini ya, kamu jangan apa ya, jangan ribut ya. Tapi pada saat sudah dipegang oleh saya, nggak bisa dibilangin. Kenapa? Dia merasa temennya dia itu papaki, bukan saya. Padahal saya pada saat dia naik kelas, gurunya dikasih. Seperti itu ya. Selanjutnya sebagai pemantau yang tadi diutarakan oleh Pak Madaob dan Pak Asmuni. Ciri-cirinya itu berdasarkan peraturan dan konsekuensi, mengandalkan perhitungan atas perilaku seseorang, nada suaranya datar dan bahasa tubuh formal. Jadi dia mantau nih, oh anak nih kalau kayak gini nih perilakunya seperti ini. Oh berarti ya penanganannya harus seperti ini. Sebagai pemantau aja. Oh berarti menurut ini penanganannya harus secara teori ya, harus seperti ini. Padahal anak itu punya karakteristik masing-masing. Ya. Bahkan dalam olahraga pun seperti itu, seperti kayak mantau aja kan, pemantau bola atau pengamat bola itu cuma mantau. Kondisi di lapangan pemain kan beda, begitupun di kelas, kondisi anak masing-masing berbeda. Kelemahannya murid memahami konsekuensinya harus dijalani karena melanggar sebuah aturan. Posisi selanjutnya yaitu sebagai manajer. Guru melakukan tindakan bersama murid, lalu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang selanjutnya, penekanan bukan pada konsekuensi, tetapi kolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah ini yang paling baik ini sebetulnya, manajer. Jadi guru ketika anak melakukan kesalahan, cari tahu dulu ini anak sebenarnya kenapa datangnya siang, contoh, kenapa ulangannya nyontek. Cari tahu dulu penyebabnya, mungkin malamnya dia harus berjualan atau harus membantu orang tuanya, ya. Jadi dicari tahu dulu kesalahannya. Jadi bukannya kita langsung menghukum, jangan. Kita berposisi sebagai teman, jangan. Kita sebagai pengamat juga jangan. Jadi kita cari apa sih penyebab dia salah. Karena kan wajar, manusia pernah salah. Kita juga sebagai guru juga pernah salah. Jadi memposisikan diri itu setara, sama-sama manusia. Manusia adalah makhluk yang terkadang hilang, terkadang berbuat salah. Ya. Jadi kita sama-sama mengintrospeksi diri, bagaimana kita memperbaiki diri kita ke depannya supaya lebih baik, apa yang harus kita lakukan supaya ke depan lebih baik. Kita sama-sama cari tahu, sama-sama membangun diri karakter kita supaya lebih baik. Ya. Terus cari solusinya. Misalnya dia datangnya kesiangan, cari solusinya. Misalnya, Pak Guru rumah saya jauh, misalnya. Cari tahu, oh ini ternyata penyebabnya dia jauh rumahnya. Misalnya. Kita cari solusinya, wah ternyata dia mungkin kita ada sepeda tidak terpakai di rumah. Kita kolaborasi, oh yaudah kamu pakai sepeda Pak Guru aja, dirawat misalnya seperti itu ya. Jadi sebagai manajer, hasilnya murid lebih mandiri. Jadi siapapun nanti gurunya, perilaku seperti apa, tindakannya seperti apa, mau nanti ditangani oleh siapa, tanpa pemantauan pun dia udah sadar sendiri. Contoh kalau dia udah sadar sendiri buang sampah pada tempatnya ya, tidak buang sampah sembarangan, dia udah sadar kalau saya buang sampah sembarangan nanti banjir, nanti bau, nanti banyak penyakit. Tanpa disuruh pun dia, misalnya nggak usah kita suruh ya, nggak usah kita suruh kamu nanti buang sampah, nggak usah. Ketika dia sadar setelah beli jajan atau beli makan langsung membuang sampah kepada tempatnya. Karena dari dalam dirinya sudah sadar. Ini efek dari posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya, contoh penerapan posisi kontrol. Kasusnya mencontek pada saat ulangan. Nih, ini contoh di kelas saya. Posisi sebagai teman. Anak
Anakku, janganlah mencontek, kasihan temanmu jadi terganggu dan jadi tidak fokus mengerjakan. Posisi sebagai teman. Lalu sebagai penghukum, ketika ada anak mencontek, kamu ini selalu saja mencontek. Sini, balikin kertasnya. Ulanganmu akan bapak sobek dan kamu tidak akan dapat nilai. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum. Selanjutnya sebagai manajer. Ini yang paling baik ya. Tidak apa-apa, sebagai manusia Bapak juga pernah salah. Sama seperti kamu pernah salah. Tapi boleh Bapak tahu alasan kamu melakukan hal itu. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi apa yang dia lakukan supaya kesalahan itu tidak terulang? Mari kita sama-sama cari solusinya supaya kamu tidak berbuat salah. Selanjutnya di posisi pembuat merasa bersalah. Contohnya Bapak sangat kecewa dengan perbuatanmu. Apakah kamu tidak merasa bersalah telah mencontek? Sebagai pemantau, kamu sudah tahu apa konsekuensinya ketika kamu melanggar peraturan kelas. Nah ini segitiga restitusi. Tadi sempat ditanyakan ya. Ini adalah salah satu langkah restitusi. Ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan dulu identitasnya. Jadi cara stabilinnya itu kita cari tahu dulu permasalahannya apa, alasan dia berbuat salah apa. Jadi tidak langsung menghukum. Ya. Lalu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, penyebab dan lain sebagainya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setiap orang memiliki motivasi internal. Jadi dia biar sadar dari dalam dirinya, tanpa karena misalnya karena gurunya Pak Kaki yang sebagai teman, tanpa misalnya sebagai penghukum tadi atau sebagai memberikan hukuman. Jadi nggak melihat siapa gurunya, dampaknya apa nggak melihat, tapi dia sadar. Contohnya kalau seperti tadi dia buang sampah atau nyontek, dia sadar kalau dia nyontek dia ngerugiin diri sendiri ke depannya. Dia tidak bisa bersaing ke depannya. Ke depan bagaimana ketika dia akan melamar kerja, ikut tes CPNS misalnya yang nyontek ya. Dia akan sadar, oh nanti saya ke depan tantangan saya akan lebih berat, akan bersaing dengan warga-warga dunia dan warga sekitar. Ya, jadi dari dalam dirinya saya tuh harus rajin belajar supaya ke depan peluang saya untuk sukses lebih besar. Biarpun memang ada orang yang nggak sekolah sukses, ada orang yang nggak belajar sukses, ada. Tapi kita lihat presentasinya. Lebih banyak mana orang yang pintar misalnya doktor miskin daripada orang yang nggak sekolah miskin. Kalau benar memang ada orang yang nggak sekolah tapi kaya, ada. Tapi kan kita lihat persentasenya lebih banyak mana, peluangnya lebih besar mana. Bukan karena dia berpendidikan, berperilaku baik dan lain sebagainya dia sukses, enggak. Tapi memperbesar peluang. Contoh, kayak misalnya dia ikut tes CPNS atau P3 kan kita sebagai guru ya. Peluang dia buat lulus CPNS atau P3 kan sebagai guru kan lebih besar ketika dia sudah S1. Ya, bisa kayak nggak bisa? Bisa. Ada nggak yang nggak S1 tapi udah CPNS P3 kan ada zaman dulu ya. Tapi kan peluangnya lebih kecil. Ya, seperti itu ya. Jadi biar kita tanamin di dalam dirinya tuh kayak misalnya buang sampah, dia sadar, nggak usah kita suruh-suruh, dia udah sadar tuh kalau saya buang sampah sembarangan nanti akan banjir dan lain sebagainya. Nggak usah kita suruh belajar ya, nggak usah kita suruh-suruh, dia udah sadar dari dalam dirinya. Ya, untuk dirinya juga ke depannya. Selanjutnya, nah, ini bentuk segitiganya. Alasannya apa? Adakah cara yang lebih efektif? Lalu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Selanjutnya keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati, kita buat kesepakatan kelasnya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Contoh kalau memang dia pengen ke depan, pengen jadi atlet bola, atlet bulu tangkis, ya nggak apa-apa, kita arahkan dengan baik. Jangan
larang-larang. Kita arahkan dengan sebaik-baiknya, apalagi kalau dia ternyata punya bakat di sepak bola, di bulu tangkis. Karena terkadang ada beberapa anak yang memiliki bakat tapi tidak diarahkan dengan baik. Kenapa pemain-pemain atlet banyak dari daerah-daerahnya bisa dibilang agak fasilitasnya lengkap? Karena bisa tersalurkan. Contoh, anak bakat main bola nih di desa, sebenarnya dia ada bakat, tapi nggak ada pelatih yang bagus, nggak ada lapangan bola yang bagus, strategi yang bagus. Begitupun di dunia pendidikan. Ya, kita arahkan sebaik-baiknya supaya ke depan dia jadi orang yang sukses, berhasil, berguna dan bermanfaat untuk dirinya dulu, baru untuk orang lain. Paling nggak tidak menyusahkan orang. Seperti itu ya. Lanjut. Sekarang saya akan memutarkan contoh segitiga restitusi di kelas saya. Nah, ini skenario-nya. Kelihatan kan ya? Bentar Pak Asep. Bentar sih, Bu Nas. Hah? Lanjut ya. Nah, ini tentang segitiga restitusi. Tuh, kita cari tahu alasan apa, adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus divalidasi tindakan. Kita cari tahu nih alasan dia. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ini masih menstabilkan juga. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, lalu menanyakan keyakinan. Ya, itu termasuk ke dalam segitiga restitusi. Nah, di sini ada contoh kasus di kelas saya, di kelas 5 ya, pada saat penerapan segitiga restitusi. Baik, tunggu sebentar. Ini kejadian di kelas saya dengan langkah-langkah yang saya ambil kemarin. Skenario-nya seperti itu.
doa sebelum belajar untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Salah satu profil belajar Pancasila. Ini kegiatan pada saat ujian. Kita lihat ada anak yang mencontek tuh di barisan paling depan. Lalu ada yang terlambat datang juga. Nah, ini termasuk sangat langkah saya melakukan kegiatan segitiga restitusi. Tapi tadi berapa? Sekolah jam berapa? Jam setengah 8. Sekolah kita kira-kira mau jam berapa? Jam 2.15. Artinya tapi ini datang pakai apa atau terlambat? Terlambat. Oke. Baik. Terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik sih, Mas? Oke, nggak apa-apa ya, semua manusia pasti pernah berbuat salah, termasuk Pak Guru. Pak Guru pun juga pernah terlambat pada saat menghadiri sebuah acara. Tapi di sini, Bapak bukan ingin menyalahkan Habib. Akan tetapi, Pak Guru mau membantu Habib untuk mencari solusi terhadap Kegiatan menstabilkan identitas. tapi pasti punya alasan, kenapa sih tapi terlambat masuk sekolah? Jam berapa itu? Wah, malam sekali ya. Yang jangan enak, tidak baik untuk kesehatan, ya, tapi kesian. Nah, ini karena dia begadang malamnya ternyata. Karena pada siangan itu malamnya begadang Habib. Jadi kegiatan menanyakan keyakinan kelas. Sekarang apa yang harus aku lakukan agar bisa disiplin dan tepat waktu? Oke. Lalu apa lagi, Nak?
Inilah langkah perbaikan kelas, perbaikan diri dari dalam supaya dia nggak kesiangan lagi. Baik, tapi sudah tahu apa yang harus dilakukan Jadi dia harus tahu dia harus lakuin apa gitu. hari ini. Bagus, berarti hari ini kami akan melakukan perubahan itu untuk menjadi lebih baik, disiplin dan tepat waktu. Tapi bisa melakukan itu? Terima kasih Taufik ya. Saya yakin kalau Taufik akan lebih baik dan akan bermanfaat. Betul. Ini kasus kedua tentang mencontek. Ini menggunakan aplikasi Canva ya. Kalau guru ada di Belajar ID gratis Canva, nggak harus bayar untuk dapat Canva Pro. Nah, jadi kita menggunakan Canva nanti. Makanya teman-teman juga harus tahu akun Belajar ID dan passwordnya. Ini skenario yang kedua. Selamat pagi Hilda. Hilda sudah sarapan? Ya, Hilda. Hilda tadi makan? Mencontek ya. Benar. Wah, tidak yang pasal itu dong. Tidak siangan ya. Baik, terus akan dibagi ya nak. Hilda tahu nggak kenapa Hilda dipanggil ke sini? Tidak tahu. Tadi pada saat ujian, Pak Guru melihat Hilda mencontek teman-temannya ya. Betul atau tidak? Betul. Mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Perbuatan tidak Menstabilkan identitas. Lalu memahami hal ini karena semua manusia pernah melakukan kesalahan ya. Termasuk Pak Guru juga pernah berbuat salah. Tidak pun demikian. Termasuk apa yang dilakukan tadi juga adalah sebuah kesalahan. Tapi jangan dipanggil dari sini. Pak Guru bukan menyalahkan Hilda ya, tetapi Pak Guru akan membantu Hilda mencari solusi supaya tidak mencontek lagi ya. Nah. Hilda pasti punya alasan kenapa Hilda mencontek. Coba ceritakan sama Pak Guru apa alasannya. Tidak belajar. Baik, artinya tapi kalau Hilda tidak belajar, tidak pada Hilda tidak bisa mengerjakan soalnya ya. Hilda masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Apa keyakinan? Menanyakan keyakinan kelas. Jujur dalam berpikir. Tidak yakin perilaku jujur itu baik untuk kita. Baik, kalau Hilda tidak yakin, kira-kira apa yang harus Hilda lakukan supaya Hilda tidak mencontek? Mengerjakan kemampuan Hilda ya, jangan mengerjakan orang lain ya. Baik, Hilda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan Hilda mau mulai apa yang Hilda katakan? Oke, mulai hari ini Hilda akan mulai melakukan apa yang sudah dikatakan tadi ya. Belajar dengan giat, berdoa kepada Allah dan mengerjakan sesuai kemampuan. Terima kasih ya Hilda. Pak Guru yakin Hilda akan menjadi orang yang sukses, berguna dan penuh kejujuran. Siap untuk menjadi lebih baik Hilda? Oke, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesimpulannya. Penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga tersebut diharapkan dapat berguna. Nah, sekian penugasan dari saya, pemaparan dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan perilaku budaya positif ini di sekolah kita supaya ke depan kita melahirkan anak-anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, supaya mereka dapat berguna bagi bangsa, negara, dan agama Indonesia ke depan agar pendidikan kita lebih baik lagi. Terima kasih semuanya telah mengikuti pemaparan saya dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, hari ini agak hujan ya anak-anak ya. Tapi kita harus tetap semangat untuk belajar dan mengembangkan diri. Hari ini kita akan membuat apa yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar nggak istilah keyakinan kelas? Nggak pernah dengar ya? Nah, keyakinan kelas sederhananya bapak-bapak akan menjelaskan bahwa keyakinan kelas adalah seperti peraturan. Keyakinan itu seperti peraturan. Nah, kalau peraturan kan kalian sudah sering dengar ya? Sering dengar ya? Contohnya peraturan apa aja? Peraturan ya, peraturan berkas, peraturan sekolah, peraturan rumah ya. Itu yang disebut dengan peraturan. Nah, apa sih Pak bedanya peraturan dan kenapa sih harus dengan keyakinan kelas? Supaya kalau kita buat keyakinan kelas, kesadaran tentang kita membuat sebuah kebaikan itu timbul dari dalam diri kita, ya. Jadi bukan karena disuruh, bukan karena dilarang, bukan karena pak guru, karena orang tua, tapi hal tersebut lahir dari dalam diri. Jadi kalian mengetahui hal-hal yang baik untuk diri kalian dan orang kalian secara sadar tanpa paksaan dan tanpa gangguan dari orang lain, ya. Jadi misalnya kalian ketika membuang sampah pada tempatnya, itu kalian sadar sendiri, bukan karena diomelin sama pak guru misalnya. Kamu sekarang jangan buang sampah sembarangan, itu tidak boleh ke aturan sekolah, itu tidak. Tapi kalian menyadari bahwa membuang sampah sembarangan dapat berdampak buruk. Contohnya apa? Banjir. Ya, terus apa lagi? Banyak sampah, banyak nyamuk ya. Terus bau juga ya. Nah, terus apa sih Pak Guru bedanya peraturan dan keyakinan? Kalau keyakinan keras itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nggak boleh kalimat jangan, terus tidak, terus apa lagi? Dilarang ya. Tapi kalimat-kalimat yang positif, ya nggak boleh negatif, kalimatnya harus positif. Contoh kalau kalian buang sampah pada tempatnya itu tidak dengan kalimat jangan buang sampah sembarangan atau dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi apa? Kalimatnya harus menjaga. Ya. Jadi kalian tahu kalau tempatnya enak kan? Ya. Sekarang dan itu hal itu dari dalam diri kalian masing-masing. Nah, keyakinan kelas itu lahir daripada kesepakatan. Kesepakatan antar
saja keyakinan kelas yang menurut kalian harus ada atau apa yang kalian inginkan di kelas. Harus seperti apa nih pastikan supaya belajarnya itu enak dan nyaman, ya. Terus, misalnya apa aja tadi yang mau ditulis supaya kelas kita nyaman, supaya kelas kita rapi, supaya belajarnya juga tenang. Ya, nanti kalian boleh di sertifikat ini kalau sudah nanti masing-masing maju dari pertama ke depan ya. Lalu ditempel di sini ya di depan ya, paham ya? Kita dulu bagikan. Ditulis ya. Tuliskan satu saja keyakinan kalian, keyakinan kelas yang menurut kalian harus ada di kelas kita. Dari keyakinan kelas yang kami buat, ya, ada beberapa poin yang harus kita bacakan dulu coba. Menjaga kebersihan, disiplin, peduli pada sesama, saling menghormati, saling menasihati, jujur, berdoa, rajin belajar, jujur, yang sama kepala terakhir ya. Sama. Saling bergotong royong ya.
poin ya yang telah kita sepakati ya. Nah, sebagai bentuk kesepakatan kita, kalian maju masing-masing ya. Isi nama kalian, lalu tanda tangan di sampingnya ya. Paham ya? Dimulai dari laki-laki. Ditulis nama, lalu tanda tangan. Maju, bisa maju. Ya, nama kamu. Ini dulu. Sampingnya tanda tangan kamu. Ya, selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda, siswa dari kelas 5 SDN Negeri Cibodas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirhan, siswa kelas 5 dari SDN Cibodas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa kelas 5 dari SDN Negeri Cibodas. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan, siswa kelas 5 dari SDN Cibodas. Senang sekali. Sangat senang. Tuh. Lebih semangat. Sangat senang. Agar kita lebih memahami tanggung jawab. Tuh. Karena dapat membuat kita lebih semangat, membuat kita lebih menghargai orang lain, Karena dapat membuat kita lebih disiplin. membuat kita termotivasi untuk lebih baik.